Assalamualaikum rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di channel Melanie Darman dalam perkuliahan hukum acara peradilan agama. Banyak hal yang akan kita bahas dalam setiap pertemuan. So, ikuti videonya dari awal hingga akhir. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, bertemu kembali dalam perkuliahan hukum acara peradilan agama. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12. Nah, untuk tema kali ini adalah tentang pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan agama. Nah, untuk dominasi perkara di pengadilan agama seperti yang kita ketahui adalah mengenai hukum keluarga, terutama tentang perkara perceraian. Nah, jadi perceraian itu sendiri secara umum dapat kita lihat terjadi karena beberapa kemungkinan, ya. Yang pertama bisa karena putusnya perkawinan karena kehendak Tuhan, hukum alam begitu, melalui kematian salah satu pihak, ya. Apakah itu kematian suaminya atau kematian pihak istri, ya. Nah, secara hukum Islam itu sudah terjadi perceraian atau biasa dalam masyarakat kita dikenal dengan cerai mati, begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, putusnya perkawinan atas kehendak dari si suami, ya, karena alasan-alasan tertentu. Ini namanya cerai hidup, ya. Jadi ada cerai mati, ada cerai hidup. Nah, biasanya suami yang menyampaikan dengan melafazkan talaknya, begitu, ya. Nah, kemudian putusnya perkawinan atas kehendak istri, ya. Jadi istri pun bisa memintakan perceraian, walaupun di dalam Islam suamilah yang memiliki hak untuk talak, tetapi istri bisa mengajukan, ya, istri bisa memintakan, begitu. Nah, selanjutnya putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga, ya. Jadi bisa dilakukan melalui proses pengadilan, begitu. Nah, kemudian kita lihat gugatan perceraian tersebut bila cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar pengadilan agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat, ya. Kemudian ada istilahnya upaya cerai gugat jika dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara cerai gugat benar-benar murni bersifat kontentiosa, ya. Kontentiosa itu maksudnya ada sengketa, ada dua pihak yang bersengketa dalam di pengadilan, yaitu namanya kontentiosa. Jadi sifatnya pengadilan itu ada dua, produk hukum pengadilan itu ada dua. Yang pertama adalah produknya penetapan melalui suatu permohonan, yang kedua adalah putusan melalui suatu sengketa gugatan, begitu, ya. Jadi ada sengketa, yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian, ya, itu namanya upaya cerai gugat, ya. Nah, jadi bisa dilakukan oleh istri ataupun diajukan oleh suami sendiri, begitu, ya. Kemudian ada beberapa alasan, ya, yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian. Di dalam KUH kompilasi hukum Islam (KHI), kompilasi hukum Islam, itu kita mengenal setidak-tidaknya ada 6 alasan melakukan perceraian. Salah satu pihak berbuat zina, ya, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan. Jadi dalam artian salah satu pihak memiliki sifat yang tidak baik, memiliki karakter yang tidak baik, ya. Nah, itu yang menyebabkan membahayakan situasi perkawinan. Jadi ini masalah karakter, ya, bukan salah karakter salah satu pihak. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, ya, atau alasan yang sah di luar kemampuannya. Nah, ini juga bisa dijadikan alasan perceraian.
ya. Jadi tanpa memberikan nafkah batin ataupun tanpa memberikan nafkah lahir, ya, salah satu pihak itu meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut, ya. Jadi juga tidak diiringi dengan izin, dari salah satu pihak. Nah, kemudian yang ketiga adalah salah satu pihak itu mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat, ya. Nah, kemudian salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, atau salah satu pihak mendapat cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Dan kemudian yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ya. Nah, jadi penyebab alasan perceraian seperti ini memang harus diuji. Ketika ada yang mengalasankan terjadi pertengkaran terus-menerus, nah itu harus diuji. Terus-menerus ini berapa lama, ya? Kemudian apa yang didefinisikan dengan pertengkaran, ya. Kemudian itu harus diperjelas, ya. Karena banyak yang memberikan alasan itu dalam proses perceraian gugat di pengadilan. Kemudian jenis perkara cerai, ya, bisa yang pertama itu permohonan cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Ya, jadi itu namanya permohonan cerai. Kemudian ada cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar pengadilan agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat. Ya, karena kalau di pengadilan itu memang suami sifatnya memohonkan untuk diajukan talak, ya, memohonkan. Nah, dalam hukum Islam sendiri, seorang istri itu meskipun tidak memiliki hak talak untuk menceraikan suaminya, tetapi dia bisa menebus dirinya kepada suaminya, ya, dengan nilai tebusan yang disepakati sehingga suami bersedia mengucapkan talak. Gitu. Jadi si istri bisa saja memintakan itu. Jadi istilahnya dengan tebusan, begitu, ya. Istilahnya dengan tebusan. Nah, di masyarakat dan juga dalam istilah KUH kompilasi hukum Islam kita mengenal ada istilah khuluk. Nah, khuluk ini adalah pengajuan gugatan yang dilakukan oleh si istri secara umum seperti itu. Ini lawan dari talak, ya. Kalau talak adalah pengucapan perceraian yang dilakukan oleh suami. Gitu. Nah, jadi di dalam surat Al-Baqarah sendiri ayat 299 ini menjadi dasar dari khuluk, ya, pengajuan gugatan pengajuan talak tersebut, tapi diinisiasi oleh si istri. Okay. Nah, kemudian kita lihat apa arti dari surat Al-Baqarah ayat 229. Talak yang dapat dirujuki itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka. Ya, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi tidak halal bagi kamu untuk mengambil sesuatu kembali, itu maksudnya adalah sesuatu pemberian ketika pernikahan dulu, ya, biasanya itu mahar, ya, mahar yang diberikan oleh suami kepada istri. Nah, itu si suami meminta kembali, itu nggak boleh. Tetapi itu bisa saja dilakukan dengan jalan hukum Allah, ya. Maksudnya adalah ketika istri yang mengembalikannya, bukan suami yang memintanya, gitu. Nah, jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Nah, jadi inilah dasar yang para ulama mengatakan berarti si istri bisa meminta perceraian dengan cara mengembalikan maharnya. Ya. Nah, itulah hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, inilah menjadi dasar dari khuluk, ya. Nah, kemudian kalau di dalam kompilasi hukum Islam sendiri, kita melihat dasar hukum khuluk itu di pasal 1, ya, huruf I, ya. Juga ada pasal 8, pasal 124, pasal 131, 148, pasal 155 dan 161 serta 163 di kompilasi hukum Islam.
Nah, kalau dalam pasal 1 sendiri di huruf I, ya, khuluk itu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwat, ya, kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi iwat itu artinya tebusannya gitu ya. Ganti rugi bisa juga ya diartikan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di pasal 148 ya, seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk tadi menyampaikan permohonan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasan. Jadi ada 6 alasan tadi itu bisa disertakan untuk mengajukan khuluk, ya, mengajukan khuluk. Nah, yang kedua, pengadilan agama selambat-lambatnya 1 bulan memanggil istri dan suami untuk didengarkan keterangan masing-masing. Kemudian yang ketiga, dalam persidangan tersebut pengadilan agama memberi penjelasan tentang akibat khuluk dan memberi nasihat-nasihat. Jadi ada kewajiban pengadilan ya untuk memberikan nasihat atau di dalam istilah perkara hukum acara perdata itu namanya mediasi lah ya, memberikan mediasi. Nah, kemudian yang keempat, setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwat atau tebusan, maka pengadilan memberi penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Nah, terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. Ya, jadi kalau sudah dilakukan penetapan ya sudah dilaksanakan. Atau ada juga yang pengadilan agama itu mewakili suami ya untuk menyampaikan talaknya gitu. Nah, kemudian yang kelima, penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana diatur dalam pasal 131 ayat 5. Nah, dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwat, ya, pengadilan agama itu memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Jadi kalau iwat tidak tercapai, ya itu juga tidak harus menjadi suatu kewajiban di pengadilan agama diselesaikan, namun perkara tersebut diputus sesuai dengan perkara sengketa biasa seperti itu. Ya, nah demikian rekan-rekan sekalian sekilas penjelasan mengenai proses perceraian di pengadilan agama. Nah, untuk tahapan proses peradilannya yang lain seperti pengajuan gugatan, ya, kemudian ada proses jawab-menjawab di persidangan, ya, proses pembuktian, dan sampai kepada kesimpulan dan juga putusan, itu memiliki alur yang sama dengan sidang perdata sebagaimana hukum acara perdata mengaturnya. Begitu. Demikian perkuliahan kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya.